selamat datang kembali di channel Cerita Lista. Kali ini Lista akan melanjutkan pembahasan alur cerita spoiler dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode 129. Nah, buat yang baru menemukan channel ini, Lista ucapin selamat datang dan terima kasih banyak udah mau ikut meramaikan channel ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja masuk dalam pembahasan alur ceritanya. Kelegaan pun akhirnya menyelimuti hati semua orang tatkala Sioyan berhasil keluar dengan selamat dari domain bintang. Tak terkecuali dengan 3 kepala raksasa menarapil yang bahkan sangat terkejut dengan pencapaian Sioyan yang berhasil menaklukkan api 3000 pembakaran. Terlebih lagi selama waktu yang singkat kurang dari 1 tahun, putra ketiga dari keluarga Xiao itu telah berhasil menerobos hingga bintang 9 Dousong puncak. Sebelum akhirnya Xuan Yi meminta Xiaoyan dan kelompoknya untuk berkumpul di aula besar karena ada sesuatu hal penting yang akan dibicarakan terkait dengan keberadaan Yao Chen. Di dalam aula besar, Xuan Gongxi menjelaskan bahwa lokasi penahanan Yao Chen kemungkinan telah dipindahkan dari kota Ming di wilayah barat selama Xiaoyan berada di domain bintang. Menara Bel sendiri telah mengumpulkan beberapa petunjuk terkait lokasi penahanan Yao Chen yang baru, tetapi informasi tersebut masih belum terverifikasi kebenarannya dan masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang tepat. Para kepala menara berusaha menenangkan Xiaoyan dengan menjelaskan bahwa Yao Chen sangat berharga bagi aula jiwa, sehingga tidak mungkin bagi mereka mencelakakan atau bahkan mengambil nyawa Yao Chen begitu saja. Xiaoyan mengangguk dan mengucapkan terima kasih atas bantuan menarapil. Ia kemudian mengeluarkan batu giok yang pernah ditinggalkan Feng Xian untuknya. Dengan keberhasilannya memperoleh api 3000 pembakaran dan dukungan dari menarapil, Xiaoyan merasa bahwa waktu ini tepat untuk memanggil Feng Xian dan bersiap melancarkan serangan guna menyelamatkan gurunya dari penjara aula jiwa. Tanpa keraguan sedikit pun, Xiaoyan dengan cepat memecahkan batu giok pemberian Feng Sunse. Setelah pembicaraan serius itu berakhir, Xiaoyan dan kelompoknya pun kembali ke manor peristirahatan mereka. Xiaoyan meminta penjelasan mengenai apa saja yang terjadi selama dirinya berada di domain bintang. Dokter peri kecil menjelaskan bahwa Ye Song dan Xin Lang telah kembali ke kota Ye setelah 6 bulan Xiaoyan berada di domain bintang. Sebagai tetua pertama klan, tentu saja Ye Song memiliki banyak urusan yang sangat penting dan harus segera diselesaikan. Selain itu, anggota sekte Xuan Mendalam datang menimbulkan masalah, menuduh bahwa Xiaoyan lah yang menyebabkan pemimpin sekte junior dan 2 sesepuh mereka hilang di alam pil. Meskipun Chao Ying telah berusaha memberikan kesaksian bahwa Chen Xian dan 2 sesepuh sekte Xuan Mendalam tewas di tangan Mugu, namun anggota sekte Xuan Mendalam itu sama sekali tak mempercayainya dan tetap bersikeras untuk membalas dendam kepada Xiaoyan. Meski demikian, Xiaoyan tidak terlalu memperdulikan ancaman mereka dan malah mengalihkan pembicaraan ke perkembangan kekuatan dokter peri kecil selama 8 bulan terakhir ini. Xiao Yixian menjelaskan dengan bantuan pil racun dirinya mampu mengendalikan tubuh beracunnya dengan lebih baik sehingga kekuatannya meningkat secara stabil. Sementara itu, Tian Huo menjelaskan juga mengalami peningkatan kekuatan meskipun kecil. Mendengar keluhan Tian Huo tentang sulitnya meningkatkan kekuatan lebih jauh, Xiaoyan menyarankan penggunaan pil jamur hijau. Pil tingkat 8 ini diyakini mampu memulihkan kekuatan seseorang hingga ke puncaknya. Walaupun mengembalikan kekuatan Tian Huo sepenuhnya terdengar terlalu ambisius, Xiaoyan yakin pil tersebut setidaknya dapat meningkatkan kekuatan Tian Huo hingga ke tingkat 3 Daosun. Namun karena pil jamur hijau sulit untuk dimurnikan, Tian Huo tampak pesimis. Melihat hal itu, Xiaoyan pun tersenyum dan meminta Tian Huo mempercayakan proses pemurnian pil tersebut kepadanya. Selain ingin menjaga hubungan baik dengan Tian Huo yang selama ini menjadi pengawal setianya, Xiaoyan menyadari bahwa meningkatkan kekuatan Tian Huo akan menjadi aset penting dalam operasi penyelamatan Yao Chen.
jauh di luar wilayah Kota Pil, tepatnya di Sekte Langit Mendalam, seorang pria muda tengah duduk di singgasananya. Pria muda tersebut tak lain adalah Yi Chen. Yi Chen dikenal sebagai murid paling menonjol dari Sekte Langit Mendalam dalam 1 abad terakhir. Tentu saja dengan posisinya saat ini di dalam Sekte Langit Mendalam, bahkan beberapa tetua harus bersikap hormat saat menghadapinya. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya datang menemui Yi Chen dengan tergopoh-gopoh. Karena adegan ini tidak ada penjelasannya dalam novel, Lista hanya bisa menebak jika kemungkinan orang yang datang menemui Yi Chen tersebut tak lain adalah orang suruhan dari Chen Tianan, ayah dari Chen Xian, yang datang meminta bantuan Yi Chen untuk membalaskan dendam atas kematian putranya yang terbunuh saat mengikuti kompetisi pil. Scene pun kembali berpindah di mana Xiaoyan saat ini sudah berada di dalam kamarnya dan tengah memeriksa 3 gulungan segel dewa yang tersisa pemberian Sun Er, yaitu segel pembalik tanah, segel pengguburan langit, dan segel dewa kuno. Dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, Xiaoyan merasa cukup mampu untuk mempelajari segel pembalik tanah dan segel penguburan langit. Sementara untuk segel dewa kuno, Xiaoyan menyadari jika dengan kemampuannya saat ini masih sulit untuk mempelajari teknik tingkat tinggi tersebut. Terlebih lagi berdasarkan apa yang tercatat di gulungan, jarang ada orang yang berhasil menguasai segel dewa kuno terakhir bahkan di dalam klan Gu sendiri. Dari sinilah orang bisa tahu betapa sulitnya mempraktikkan teknik tersebut. Tanpa ingin membuang waktu, Xiaoyan segera memulai pelatihan panjangnya. 5 hari berlalu sejak Xiaoyan memulai pelatihan keterampilan 3 segel dewa terakhir. Selama waktu itu ia berkali-kali melatih segel pembalik tanah dan segel penguburan langit. Pelatihan intensifnya berlanjut hingga hari ke-7 ketika Xiaoyan menerima kabar dari Tianhuo bahwa Sekte Suan Mendalam kembali membuat masalah di Menara Pil. Tanpa ragu, Xiaoyan segera keluar kamarnya dan mengajak Tianhuo untuk melihat apa yang direncanakan oleh Sekte Suan Mendalam kali ini. Alun-alun luas Menara Pil dipenuhi kerumunan saat rombongan Sekte Suan Mendalam tiba dengan wajah marah setelah mendengar kabar bahwa Xiaoyan telah kembali dari domain bintang. Kehebohan semakin memuncak ketika Chen Tianan, ketua Sekte Suan Mendalam, hadir secara pribadi menunjukkan bahwa konflik ini bukan hal sepele. Qiuling, tetua agung Menara Pil, segera keluar untuk meredakan ketegangan, meminta Chen Tianan untuk tidak bertindak semena-mena di wilayah Menara Pil. Namun Chen Tianan tampaknya tidak peduli dan tetap menuduh Xiaoyan sebagai pembunuh putranya Chen Xian. Qiuling menasehati Chen Tianan agar mencari Mugu untuk membalas dendam karena Mugu adalah pelaku sebenarnya. Namun Chen Tianan bersikeras dan menuntut Menara Pil menyerahkan Xiaoyan kepadanya. Situasi memanas ketika Yi Chen akhirnya benar-benar bersekutu dengan Chen Tianan untuk membalaskan dendam atas kematian Chen Xian. Nama Yi Chen sudah terkenal di dataran tengah sebagai murid terbaik Sekte Langit Mendalam dalam 1 abad terakhir dan calon pemimpin sekte berikutnya. Sekte Langit Mendalam yang merupakan salah satu dari 2 sekte besar dari dataran tengah dikenal dengan metode pelatihan mereka yang kejam, termasuk menyerap doki dari rekan mereka sendiri. Yi Chen bahkan berhasil melewati pelatihan tanah terlarang sekte dan mencapai ranah setengah Dousun sebelum usia 30 tahun, sebuah prestasi luar biasa. Meski Yi Chen datang sebagai sekutu dari Chen Tianan, namun Qiuling tetap tenang dan dengan suara datar menegaskan kembali bahwa Xiaoyan bukan pelaku pembunuhan Chen Xian. Namun Chen Tianan yang dipenuhi amarah menyindir bahwa jika Xiaoyan tidak terlibat, seharusnya putranya bisa kembali dengan selamat dari alam pil. Yi Chen kemudian mengancam bahwa jika Menara Pil terus melindungi Xiaoyan, Sekte Langit Mendalam mungkin akan membentuk aliansi yang berbahaya bagi Menara Pil. Untuk menghindari konflik besar ini, Yi Chen mengajukan tantangan kepada Xiaoyan, mempertanyakan apakah pemenang pertemuan pil yang terkenal itu berani menghadapi dirinya.
Tepat setelah tantangan diumumkan, Xiaoyan muncul dengan tenang mengenakan jubah hitam sambil tertawa kecil. Dengan nada percaya diri, ia menyatakan menerima tantangan Yi Chen, yang membuat Qiuling segera mengingatkannya tentang bahaya menghadapi Yi Chen yang dikenal sebagai Iblis Yi dari Sekte Langit Mendalam. Namun karena Xiaoyan telah memutuskan untuk menerima tantangan itu, Qiuling hanya bisa meminta Xiaoyan untuk melakukan yang terbaik. Yi Chen tersenyum lebih lebar saat melihat Xiaoyan melangkah maju tanpa ragu. Lalu dengan satu injakan, ia memunculkan sebuah panggung batu setinggi 200 kaki dari tanah sebagai arena pertempuran mereka. Saat pertarungan dimulai, Yi Chen bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghilang dari pandangan semua orang. Penonton terpana melihat kecepatannya, tetapi Xiaoyan tetap tenang dan tidak bergeming. Ketika tiba waktunya, Xiaoyan melayangkan tendangan ke arah ruang kosong yang seketika berfluktuasi dan menampakkan wujud Yi Chen yang berlumuran darah. Yi Chen menggunakan kecepatannya, berusaha menyerang dengan cakarnya, berniat mengaktifkan teknik tangan pelahap tulang darah yang menyerap energi lawan. Namun Xiaoyan dengan cepat merespon dengan memunculkan api teratai 3000 hatinya, memaksa Yi Chen mundur dan melepaskan cengkramannya. Yi Chen menjilat bibirnya, terlihat terkesan dengan kekuatan Xiaoyan. Ia menyadari bahwa Xiaoyan memang pantas menjadi juara pertemuan pil. Namun Yi Chen segera memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan secepatnya sebelum Xiaoyan benar-benar menjadi ancaman di masa depan. Teknik aglomerasi darahnya menghasilkan uap merah yang menyelimuti tubuhnya, meningkatkan auranya secara drastis. Sekali lagi, Yi Chen menghilang dari pandangan hanya untuk muncul kembali dengan aura yang lebih kuat dan penuh niat membunuh, menyerang Xiaoyan dengan kecepatan dan kekejaman yang luar biasa. Namun Xiaoyan tidak mau kalah gaya. Dengan kekuatan Dousong bintang 9, ia melancarkan serangan balik. Api ungu kecoklatan yang membungkus tinjunya menghantam Yi Chen dengan kekuatan dahsyat, membuat tubuh lawannya terpental. Yi Chen terkejut luar biasa, menyadari bahwa informasi yang didapatnya tentang Xiaoyan sebagai Dousong bintang 4 atau 5 salah total. Di usia yang jauh lebih muda, Xiaoyan telah mencapai level yang setara dengannya. Dengan kemarahan dan niat membunuh yang meluap-luap, Yi Chen mengeluarkan senjata andalannya, tombak 7 pembunuh, dan meluncurkan serangan brutal. Selain itu, ia merapal teknik telapak iblis berdarah yang diarahkan langsung ke jantung Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya tersenyum dingin. Kekuatan Yi Chen meski dahsyat tak cukup untuk menandingi Xiaoyan yang kini mampu menantang bahkan ahli Dousong awal. Saat Yi Chen menyerang dengan kekuatan penuh, Xiaoyan memanfaatkan teknik segel pembalik tanah untuk pertama kalinya. Serangan itu begitu kuat hingga membuat Yi Chen tidak berdaya membalikkan keadaan sepenuhnya dan mengakhiri pertarungan dengan kemenangan gemilang bagi Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dingin saat melihat Yi Chen terpaksa memuntahkan darah setelah kalah. Dengan tegas, Xiaoyan merebut cincin penyimpanan milik Yi Chen dan menyuruhnya pergi. Sementara itu, wajah Chen Tianan dipenuhi kemarahan dan keinginan membalas dendam, tidak percaya bahwa iblis darah Yi Chen bisa dikalahkan oleh Xiaoyan. Amarah Chen Tianan memuncak dan ia melesat maju dengan niat menghancurkan kepala Xiaoyan seolah memecahkan semangka. Qiuling berteriak marah memperingatkan Chen Tianan, tetapi peringatan itu diabaikan. Chen Tianan meraung menuntut agar Xiaoyan mengembalikan nyawa putranya. Namun tepat sebelum telapak tangannya menyentuh Xiaoyan, sebuah boneka emas tiba-tiba muncul menghentikan serangannya. Chen Tianan terpental mundur dengan rasa mati rasa di tangannya, terkejut menyadari bahwa Xiaoyan memiliki boneka tingkat Dousong sebagai pelindung. Belum sempat Chen Tianan bertindak lebih jauh, dua sosok dengan aura luar biasa muncul di samping Xiaoyan. Para ahli yang berada di bawah komando Chen Tianan langsung ketakutan saat menyadari kedua sosok itu adalah elit Dousong.
Wajah Chantianan berubah panik menyadari bahwa tindakannya menyerang Sioyan telah menjadi bumerang. Ia mulai merasa menyesal telah menyinggung seseorang yang misterius dan kuat seperti Sioyan. Rasa ketakutan Chantianan semakin melonjak. 3 kepala menara pil akhirnya muncul di mana Xuanyi dengan tatapan penuh amarah memperingatkan Chantianan untuk berhati-hati dan tidak lagi mencari masalah. Jika tidak, ia akan dianggap sebagai musuh menara pil. Peringatan itu membuat Chantianan gemetar karena kepala menara pil adalah sosok yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Dengan berat hati, Chantianan memimpin kelompoknya untuk pergi dalam kekalahan dan rasa malu. Setelah kepergian Chantianan dan kelompoknya, Xuanyi hanya bisa mengomeli Sioyan. Ia mempertanyakan mengapa Sioyan lebih memilih bertarung daripada membiarkan Qiuling menyelesaikan konflik dengan damai. Xuanyi hanya menggelengkan kepala, menyadari bahwa Sioyan memang memiliki kebiasaan terlibat dalam pertempuran.